Hai Dima Group, perkenalkan nama saya Raihan, saya berusia 25 tahun, saya berasal dari Jakarta, dan inilah video seleksi untuk Business Development Trainee Dima Group Indonesia. Saya lulus dari SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 2016 dan langsung melanjutkan pendidikan ke Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Manajemen. Setelah lulus dari UGM pada tahun 2021, saya langsung bergabung dengan Shopee Indonesia sebagai bagian dari tim Shopee Mall Relationship Management FMCG kategori. Setelah itu, pada tahun 2023, saya pindah ke Unipin dan bergabung sebagai brand eksekutif. Terdapat beberapa alasan dan faktor yang membuat saya ingin bergabung dengan Dima Group Indonesia. Yang pertama adalah kesempatan karir yang luas. Saya percaya jika saya bergabung dengan Dima Group Indonesia, saya akan mendapatkan kesempatan yang luas serta peluang yang besar untuk mengembangkan karir saya. Kemudian yang kedua, Dima Group memiliki merek dan produk yang sudah cukup terkenal di Indonesia, sehingga saya akan mendapatkan pengalaman belajar dari merek dan produk-produk yang cukup ternama di Indonesia. Hingga alasan yang ketiga adalah pengalaman kerja yang berharga. Bekerja dengan Dima Group Indonesia akan memberikan saya pengalaman berharga dalam hal manajemen seperti rantai pasokan, produksi, distribusi, pemasaran, hingga penjualan, yang mana semuanya adalah aspek penting dalam industri ini. Selama saya berkarir, saya telah mengembangkan beberapa hal penting khususnya dalam bidang pemasaran dan business development. Yang pertama adalah brand activation, yang kedua adalah partnership. Jika saya berhasil mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Dima Group Indonesia, saya akan membawa serta mengembangkan dua hal tersebut untuk membantu Dima Group Indonesia dalam kelancaran bisnisnya. Saya telah melakukan survei dan juga analisa terhadap produk line up dan juga brand-brand dari Dima Group Indonesia. Sebelumnya, saya membaginya ke dalam 4 kategori. Kategori yang pertama adalah alkohol, terdiri dari beer, spirit and liquor, dan juga winery. Ada pula beberapa brand yang cukup terkenal dari kategori tersebut seperti Guinness, Smirnoff Ice, dan juga Gilbey's. Kategori berikutnya adalah kategori snack, terdiri dari Julies dan juga Copa. Dan kemudian kategori yang ketiga adalah RTD beverage atau ready to drink beverage, dan terdiri dari 2 brand yakni Poka dan juga Teh Jahe. Kemudian kategori yang terakhir adalah F&B retail yang terdiri dari Pezzo dan juga McGettigan Irish Pub. Namun yang saya ketahui pada saat ini McGettigan Irish Pub sedang tidak beroperasi di Indonesia. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam analisa dan pembahasan kategori produk line up Dima Group Indonesia. Saya akan mulai dari kategori alkohol. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim membuat penjualan alkohol di Indonesia cukup terbatas karena sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut norma-norma agama yang mengacu pada agama Islam. Namun, brand-brand alkohol di Indonesia tetap bisa menunjukkan eksistensi mereka di segmen yang cukup relate. Alkohol juga memiliki demand yang inelastis sehingga perbedaan harga dan juga sulitnya mendapatkan barang tersebut tidak akan memengaruhi permintaan. Produk-produk alkohol dari Dima Group merupakan beberapa brand yang termasuk top of mind dari masing-masing kategori alkohol seperti Gilbey's, kemudian Smirnoff Ice, dan juga Guinness. 3 brand tersebut merupakan brand yang cukup kuat dalam industri alkohol di Indonesia. Lanjut ke kategori berikutnya, yakni kategori snack, yang terdiri dari Julies dan juga Copa. Produk snack kemasan di Indonesia sangatlah beragam jenisnya, mulai dari kacang-kacangan, keripik, dan lain sebagainya. Penikmatnya pun memiliki preferensinya masing-masing, ada yang lebih suka keripik, ada yang lebih suka kacang, dan sebagainya. 2 produk snack dari Dima Group Indonesia, Julies dan Copa, memang belum menjadi produk yang populer di kalangan atau di industri snack kemasan di Indonesia. Namun 2 produk tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang menurut saya cukup bisa untuk dieksplor serta dijual story dan juga value-nya. Kemudian kita lanjut ke kategori yang berikutnya, yaitu kategori RTD beverage yang terdiri dari Poka dan juga Teh Jahe. Saya rasa sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui produk-produk dari Poka.
Namun untuk teh jahe memang saat ini belum menjadi produk yang populer di Indonesia, masih kalah dari beberapa brand-brand lain. Dan menurut saya teh jahe merupakan teh yang memiliki karakteristik di mana teh yang memiliki rasa atau karakteristiknya sendiri seperti teh rasa buah atau teh rasa jahe memiliki potensi yang cukup besar karena masyarakat Indonesia sangat menyukai minuman-minuman segar yang berbahan dasar teh dan juga memiliki rasa yang dapat dimix dengan teh tersebut. Lanjut ke kategori yang terakhir, kategori F&B retail yang terdiri dari Pezzo dan Megetikan Irish Pub. Namun saya akan lebih fokus ke Pezzo karena Megetikan Irish Pub sedang tidak beroperasi di Indonesia. Pezzo sudah memiliki cabang yang cukup banyak di Indonesia, khususnya kalau di Jakarta saya sering menemui beberapa cabang-cabang Pezzo di mall-mall ternama di Jakarta. Namun menurut saya Pezzo masih memiliki potensi yang masih bisa digali, kemudian memiliki potensi juga untuk menjadi pilihan salah satu pilihan F&B retail di kalangan masyarakat Indonesia. Apalagi di Indonesia peminat pizza cukup banyak dan Pezzo hadir sebagai pionir F&B retail pizza yang cepat saji dan dapat disajikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Sehingga menurut saya Pezzo memiliki potensi yang cukup besar. Setelah membahas kategori lini produk dari Dima Group Indonesia, saya telah menyiapkan beberapa saran yang memungkinkan untuk dijalankan. Saran yang pertama adalah iklan dengan menonjolkan value dan juga call to action. Khususnya untuk produk snack dan RTD, karena sebenarnya dari karakteristik produknya cukup potensial untuk ditonjolkan. Seperti Kopa yang merupakan snack dengan sensasi rasa kopi dan juga teh jahe yang merupakan teh dimix dengan jahe. Orang-orang akan menjadi penasaran dan ingin mencoba misalnya bagaimana sih rasanya coklat bar yang ada sensasi rasa kopinya, atau juga gimana ya rasanya minum teh dengan jahe kalau disajikan dingin. Kemudian dari iklan juga akan meningkatkan brand awareness dan call to action karena orang Indonesia cenderung mau untuk mencoba produk snack yang mereka lihat di iklan. Kemudian saran yang kedua adalah tingkatkan awareness melalui kerjasama seperti sponsorship event atau dengan bar atau klub untuk produk alkohol. Karena saya beberapa kali datang ke acara event festival yang mana mereka bekerjasama dengan produk minuman atau produk snack, dan pada saat saya datang di festival tersebut dan melihat nama brand tersebut terpampang dengan besar dan jelas, itu membuat saya sendiri penasaran untuk mencoba produk tersebut. Saya rasa ini sangat bisa untuk diaplikasikan untuk produk-produk minuman seperti Poka, teh jahe, dan juga produk-produk alkohol. Kemudian saran yang terakhir adalah melakukan viral marketing dan juga bekerja sama dengan KOL. Saran yang ini menurut saya sangat cocok untuk Pezzo. Karena jika kita mengambil contoh, ada salah satu F&B retail yang menjual produk cookies dengan ice cream dan menjadi viral di sosial media. Menurut saya itu bisa diaplikasikan ke Pezzo dengan kita menggali dan mencari tahu value apa atau story apa yang kita bisa jual dari Pezzo. Dan selain itu bisa juga bekerja sama dengan KOL. Tidak perlu KOL yang besar, bisa menggunakan micro KOL saja tapi dengan jumlah yang banyak. Dengan begitu, viral marketing akan terbentuk dengan sendirinya melalui sosial media dibantu oleh para KOL tersebut. Demikian video yang saya siapkan. Pada dasarnya, produk-produk dan merek-merek yang dinaungi oleh Dima Group Indonesia memiliki potensi untuk bisa memasuki pasar serta bersaing di dalam pasar F&B di Indonesia, ditambah dengan kuatnya brand-brand alkohol yang dinaungi oleh Dima Group Indonesia. Sukses selalu untuk Dima Group.